Perkenalkan, nama saya Faisal Mauliana Simatupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Human Resource Management. Nah, berikut merupakan overview daripada presentasinya, yakni menjelaskan satu persatu daripada proses Human Resource Management, serta memberi contohnya. Secara singkat, proses HRM ini dibagi menjadi 8 yang dapat disimplifikasi menjadi 3 bagian, yakni Identify Select Competent Employees, yaitu Human Resource Planning, Recruitment atau Recruitment, dan juga Selection. Kedua, provide employees with up-to-date skills and knowledge, itu merupakan orientation and training. Juga retain competent and high-performing employees, itu merupakan performance management, compensation and benefit, dan juga career development. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, identify and select competent employees. Nah, human resource planning adalah proses di mana manajer memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis pekerja yang mampu di tempat dan pada waktu yang tepat. Melalui perencanaan, organisasi akan menghindari kekurangan atau kelebihan pekerja. HRP ini mencakup 2 langkah, yaitu menilai sumber daya manusia saat ini dan memenuhi kebutuhan SDM di masa depan. Pada tahun 2018, menurut sumber dari cbnc.com, dapat diketahui bahwa SpaceX berencana mulai mengirim orang ke Mars pada tahun 2024. Selain daripada itu, mereka menilai bahwa SDM saat ini itu belum memadai. Oleh karena itu, perusahaan SpaceX mulai membuka 544 lowongan kerja untuk mengantisipasi kebutuhan SDM pada masa yang akan datang. Dapat diketahui bahwa ciri-ciri utama pekerja yang dibutuhkan merupakan orang yang suka adventure atau eksplorasi, dengan ciri-ciri lainnya itu berpassion, drive yang tinggi, dan juga bertalenta. Nah, recruit dan recruitment. Recruit dan recruitment seperti yang sudah diketahui berasal dari bahasa Inggris dengan arti secara singkat, yaitu penerimaan tenaga kerja yang baru untuk recruitment dan juga pelepasan tenaga kerja untuk recruitment. Bisa dilihat berikut merupakan sumber daripada recruitment, yakni ada internet dengan advantage-nya banyak, akan tetapi biasanya kualifikasinya itu kurang. Employee referrals yang mungkin berkualitas dan kuat, akan tetapi organisasinya akan menjadi tidak beragam. Company website dengan keberagaman employee yang besar akan tetapi sama seperti internet, biasanya tidak masuk kualifikasi. College recruiting, banyak kandidat yang bagus tersentralisasi, akan tetapi pengalaman harus dilatih. Ataupun professional recruiting organization, yaitu sudah tahu employee apa yang dibutuhkan, berpengalaman, akan tetapi biasanya loyalitasnya itu kurang. Selanjutnya merupakan recruitment, ini merupakan salah satu toolsnya yang bisa dilakukan. Firing atau dipecat, layoff atau dipecat dalam suatu waktu tertentu, dalam waktu yang tertentu. Attrition itu seperti resignation atau retirement. Transfer itu memindahkan pekerja. Reduce worksheet itu mengurangi jam kerja. Early retirement itu retirement dengan waktu yang lebih cepat. Job sharing itu having employees share one full-time employee. Jadi employees-nya banyak tapi one full-time position dihitungnya. Nah, contohnya ini SpaceX telah mendefinisikan kebutuhan daripada SDM itu 544 pekerja. Maka dari itu, pada hari Jumat 15 Juni 2018, diadakannya job interview untuk eksplorasi Mars yang direncanakan pada waktu tahun 2024. Seperti yang sudah disebutkan, 4 target yang dibutuhkan, SpaceX akan menganalisa berdasarkan sumber informasi yang ada. Untuk recruitment sendiri, SpaceX memiliki requirement-nya sendiri, akan tetapi informasi itu tidak dibagikan ke publik, sehingga kita hanya bisa berspekulasi dan mendengar rumor-rumor itu saja. Nah, selection ini merupakan seleksi daripada potensi pekerja baru untuk diterima atau ditolaknya suatu calon pekerja. Berikut merupakan tabel untuk menilai apakah seleksi itu sudah benar dilakukan atau keputusan itu sudah benar diambil atau belum. Nah, dengan jika kita accept, contohnya itu kita accept pekerja dan dia successful dalam memenuhi syarat, maka itu merupakan correct decision. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak sukses, maka ada terjadi kesalahan dalam penerimaan. Jika HR menolak calon pekerja, akan tetapi pekerja tersebut sukses dalam memenuhi syarat performanya, dilihat dari job performa lainnya, maka itu merupakan reject error. Akan tetapi jika performanya memang tidak baik, maka itu merupakan correct decision. Ini merupakan tools-toolsnya yang digunakan untuk seleksi, ada application form, written test, performance stimulation test, interview, background investigation, physical examination. Untuk SpaceX sendiri,
Ini merupakan 6 langkah secara general yang SpaceX lakukan, yaitu Teams HR memasukkan resume, menerima resume. Nah, aplikan akan selanjutnya akan menerima 2 sampai 4 phone screening atau phone interview dan melihat apakah mereka berkualifikasi untuk datang untuk in-person interview. Itu langkah selanjutnya. Nah, kandidatnya setelah yang lolos itu akan pergi ke SpaceX campus untuk full day interview, yaitu biasanya 8 jam, everyone who might work with them, dengan everyone yang who might work with them, jadi tim yang membutuhkan employee baru atau pekerja baru akan menginterviewnya. Interview talk to candidate in pairs where they are grilled in 7 to 8 1 hour interview session. Jadi interviewnya itu ada 7 sampai 8, setiap itu 1 jam interview. Nah, halfway through, setengah dari itu, sekitar 4 interview, maka mereka akan mendapatkan break for lunch and take tour of factory, the second half of interview dan comments. If even one person, satu orang saja, mengexpress doubt atau keraguan dalam any part, kapanpun, interview akan diberhentikan dan aplikan akan dipulangkan. Seperti itu. Provide employees with up-to-date skills and knowledge. Itu adalah langkah pertama, itu orientasi. Nah, kita tahu dalam proses penerimaan pekerja baru dapat diketahui butuhnya ada perkenalan terlebih dahulu terhadap lingkungan kerja yang baru serta tim kerja. Nah, itu merupakan kegiatan yang disebut orientasi. Menurut Glassdoor.com, dalam SpaceX itu diketahui 1-3 hari setelah interview, pekerja akan langsung mendapatkan kabar. Pada hari itu juga pekerja sudah bisa langsung bekerja di SpaceX dengan orientasi yang tidak terlalu lama dan formal. Tergantung divisi dan timnya, akan tetapi orientasinya kan walaupun berbeda-beda tergantung divisi dan timnya, mempunyai 3 kesamaan, yaitu friendly, efisien waktunya, dan juga membuat pekerja baru ini merasa penting dalam tim gitu. Nah, untuk employee training kita tahu merupakan salah satu metode untuk pekerja menjadi mengerti dan accustomed mengandalkan pekerjaan barunya. Employee training dalam SpaceX dilakukan itu secara spesifik tergantung divisi mana seorang bekerja. Seperti contohnya foto ini merupakan training daripada Dragon Crew Navigation Team Engineering, yaitu sebuah spacecraft untuk seseorang pergi ke ISS atau International Space Station. Itu mereka yang mengontrolnya, seperti roket mana yang harus dimatikan, roket mana yang harus dinyalakan, apakah trajektorinya itu sesuai jalurnya, apakah sudah mendeviasi keluar jalurnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, retain competent and high performing employees. Nah, ini berikut merupakan employee performance management-nya. Nah, itu employee performance management adalah satu kegiatan untuk mereview performa daripada pekerja sehingga dapat diketahui tingkat performanya yang nanti bisa menjadi suatu input untuk langkah selanjutnya seperti mungkin di recruitment, seperti itu. Dalam SpaceX, mereka memiliki performance indicator sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa dari semua jenis ini, performance management ini, akan tetapi didominasi dengan jenis MBO sebagai yang dominan, yaitu employees are evaluated on how well they accomplish specific goals. Jadi fokus on goals atau result oriented. Tapi untuk menilai ini time consuming. Selanjutnya itu ada compensation and benefit. Compensation benefit merupakan apa yang employee pekerja dapatkan dengan bekerja dalam suatu organisasi tersebut. Nah, jadi kita sudah membicarakan syarat-syarat daripada organisasi. Sekarang kita membicarakan apa yang employee dapatkan jika employee bekerja di organisasi tersebut. Jadi kebalikannya, syarat-syarat employee mau bekerja ke situ gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya ini dalam SpaceX sendiri, semua fasilitas kesehatan, employee discount, stok, dan lainnya itu mempunyai rating yang sangat tinggi, sangat baik, dan lebih dari organisasi lainnya. Akan tapi, SpaceX ini masih belum sempurna, oleh karena untuk vacation bisa dilihat sendiri, yaitu di kanan bawah, bahwa dalam employee
atau pekerja yang dalam 7 tahun yang bekerja, dia hanya mendapatkan vacation 1 bulan. Jadi kalau kita mau bekerja di SpaceX, kita sudah bisa melupakan yang namanya vacation, seperti itu. Nah, untuk career development-nya sendiri, terakhir, ada 3 career development, yaitu dari engineering, mau itu analyzing ataupun control, itu akan menjadi head engineering artinya akhirnya. Nah, untuk engineering juga bisa mendeviasi dengan physical examination menjadi pilot rocket, seperti itu. Dan juga ada satu lagi yaitu management, ya, untuk memanage engineering dan roket-roketnya dan keuangan dan lain-lain, seperti itu. Nah, berikut merupakan daftar pustakanya. Nah, berikut merupakan presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.